Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ayu Cahyaningrum NIM 2020 SAK 07. Saya Isulistaning Tias Okta Anissa NIM 2020 SAK 14. Saya Wulan Widya Astuti NIM 2020 SAK 28. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali tertentu di beberapa negara tertentu. Pengantar. Apabila WPDN Indonesia menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu cabang atau BUT, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPH, wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global termasuk penghasilan dari cabang dimaksud. Pajak atas penghasilan global tersebut dapat dikurangi dengan KPLN. Namun, di pihak lain, seandainya WPDN tersebut menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditangguhkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham WPDN Indonesia. Apabila badan luar negeri dari WPDN beroperasi di negara yang tidak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah, penundaan pembagian dividen akan memberikan keuntungan penangguhan beban pembayaran pajak Indonesia. Penangguhan yang berkelanjutan secara efektif dapat mengeliminasi beban pemajakan oleh Indonesia untuk mengurangi praktek dan penundaan pajak selama mungkin dengan peroleh penghematan pajak maksimal demikian yang dapat memperlebar keran tidak terkumpulnya dana pembangunan. Indonesia memperkenalkan ketentuan penangkalan seperti ketentuan tentang kontrol forex corporation. Sebagai upaya tetap eksis dalam percaturan ekonomi global, beberapa negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas memanfaatkan sistem perpajakan sebagai instrumen kompetisi. Walaupun tarif pajak Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 cukup moderat, namun karena terdapat tax differential dengan beberapa negara tertentu yang umumnya disebut dengan tax haven countries, dapat terjadi bahwa beberapa WPDN Indonesia akan melakukan investasi atau kegiatan di sana. Keuntungan penghematan pajak demikian tidak dinikmati oleh investor WPDN yang menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk memberikan rasa keadilan dan netralitas pemajakan kepada semua investor WPDN, baik yang melakukan investasi di Indonesia maupun di negara dengan pajak murah tersebut dan memperkecil keinginan untuk menunda pembagian dividen serta berbagai rekayasa penghindaran pajak dimaksud. Maka sejak 1995, Indonesia memberlakukan sistem pemajakan basis lancar atau accrual taxation atas penghasilan dari investasi dimaksud. Ketentuan tentang pemajakan dimaksud diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPH. Pendekatan pemajakan. Sama halnya dengan beberapa negara penganut pemajakan berbasis residensi, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan global dari WPDN dengan kredit pajak tersedia atas pajak luar negeri yang dikenakan atas penghasilan sumber luar negeri. Beberapa pertimbangan pemajakan atas badan wajib pajak luar negeri terkendali antara lain sebagai berikut. Yang pertama, WPDN dikenakan pajak dapat meliputi semua wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Namun di beberapa negara ketentuan PLN terkendali hanya dikenakan terhadap wajib pajak badan dengan alasan orang pribadi pada umumnya jarang berinvestasi di mancanegara walaupun hal ini kurang sejalan dengan prinsip keadilan atau kebersamaan perpajakan. Yang kedua, pendekatan pemajakan dapat menunjukkan pada entitas yang berkedudukan di negara tertentu atau hanya terbatas pada kategori penghasilan tertentu yang diterima badan WPLN terkendali tanpa memperhatikan negara tempat kedudukan badan dimaksud. Yang ketiga, penghitungan penghasilan dari badan WPLN terkendali dapat memakai pendekatan entitas atau hanya penghasilan tertentu saja. Pengertian badan luar negeri terkendali.
Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, istilah badan luar negeri terkendali secara eksplisit tidak dikenal. Secara eksplisit, Pasal 18 Ayat 2 UU PPH, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Besarnya pemilikan saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan BPDN lainnya, sekurang-kurangnya adalah sebesar 50%. 2. Badan tersebut tidak menjual saham di Bursa Efek. 3. Badan tersebut bertempat kedudukan di beberapa negara tertentu. Pemilikan saham melalui anak perusahaan atau pemilikan tidak langsung berada di luar kriteria badan dimaksud dan oleh karenanya di luar cakupan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 UU PPH dan tidak termasuk sebagai badan luar negeri yang dikendalikan oleh BPDN. Mereka ini dikenakan pajak sesuai dengan aturan norma. Selain tidak ada ketentuan tentang kepemilikan tidak langsung atau indirect ownership, ketentuan perpajakan Indonesia juga tidak mengenal konsep kepemilikan konstruktif. Di luar negeri, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, ketentuan tentang CFC diarahkan kepada badan yang bertempat kedudukan di negara tax haven, mengenakan pajak rendah atau tidak memungut pajak. Indonesia membatasi pengenaan ketentuan dimaksud pada badan yang berkedudukan di tax haven atau designated jurisdiction, walaupun di beberapa negara lain menerapkan ketentuan dimaksud atas transaksi tersebut atau kategori penghasilan tertentu, tanpa memperhatikan negara tempat kedudukan badan dimaksud. Penegasan tentang negara yang dirasa tidak atau mengenakan pajak dengan tarif nominal lebih rendah dari Indonesia dicantumkan dalam laporan KMK nomor 650 KMK 04 1994 tanggal 29 Desember 1994. Dalam lampiran tersebut terdapat 32 negeri seperti Argentina, Bahama, Bahrain, Belize, Bermuda, dan lain-lain. Namun, sampai tahun 2005, sekitar 11 tahun, daftar tersebut belum berubah mungkin karena pada umumnya terdapat kecenderungan penurunan tarif pajak di berbagai negara termasuk Indonesia atau sesuai dengan rencana pembaharuan perpajakan. Saat perolehan dividen. Dari ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPH, kita mengetahui bahwa Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan baik dari sumber di dalam maupun di luar Indonesia pada saat penghasilan tersebut diperoleh atau diterima. Dalam sistem pemajakan atas badan dan orang pribadi di Indonesia yang menganut klasikal sistem dengan pemisahan pemajakan antara badan dan pemegang saham, penghasilan dari investasi langsung saham pada badan di luar negeri adalah dividen dan walaupun atas laba sebelum dibagi dalam bentuk dividen dimaksud yang diterima oleh BPDN Indonesia akan dikenakan pajak lagi oleh Indonesia. Penangguhan pajak hanya membawa manfaat ekonomis apabila pajak di luar negeri lebih rendah dari pajak di Indonesia. Bagi negara penganut sistem eksensi pajak atas penghasilan luar negeri, misalnya negeri Belanda, atau sistem pemajakan teritorial, penundaan pajak tersebut tampak kurang begitu relevan. Namun, bagi negara penganut metode kredit pajak luar negeri, selain menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, penundaan tersebut dapat mendistorsi tempat investasi antara negara dengan tarif atau tanpa pajak rendah dengan yang tarif tinggi, dan remittasi penghasilan. Bukan perusahaan masuk bursa. Sejalan dengan beberapa pertimbangan yang bertimbangan umum dalam pemajakan CFC dengan pendekatan entitas berdasarkan desain jurisdiction, Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang PPH mengecualikan aturan pemajakan dipercepat atau akrual tersebut terhadap badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek atau perusahaan masuk bursa. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah kuantitatif maupun kualitatif porsi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dan tempat bursa tersebut berada di Indonesia atau di negara lain. Jumlah penghasilan.
Penghasilan yang dikenakan sistem pemajakan dipercepat atau akrual pasal 18 ayat 2 adalah terutama bukan penghasilan nyata dividen yang sungguh-sungguh diterima pemegang saham. Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1, KMK nomor 650 besarnya jumlah dividen tersebut ditetapkan berdasarkan hak proporsional pemegang saham terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha yang dimaksud. Ketentuan pasal 18 ayat 2 nampak lebih memusatkan perhatian kepada dividen tunai atau bentuk lainnya yang berasal dari laba yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, dividen yang berasal dari sumber lain selain laba kena pajak dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum berbasis remittasi. Dividen yang berasal dari kapitalisasi AIGO yang kebanyakan dilakukan di Indonesia dikenakan pajak pada saat dividen tersebut dibagikan kepada wajib pajak dalam negeri Indonesia. Kredit pajak. Penundaan pemberian kredit pajak tersebut cukup beralasan karena pada saat pemajakan akrual dimaksud belum ada pajak yang nyata-nyata dipotong atau dibayar oleh wajib pajak dalam negeri, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 kepada wajib pajak dalam negeri tidak dapat diberikan kredit pajak. Namun, dalam rangka pemberian kewajaran perlakuan sesuai dengan sistem pemajakan global, maka pada saat terjadi pemotongan pajak atas dividen yang sebenarnya dibagikan, akan diberikan kredit pajak berdasarkan jumlah tersebut. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, akan kami jawab pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.